Haleluya saudara. Ada sukacita pagi hari ini. Jemaat yang ada di rumah, haleluya. Saya nggak bisa dengar, tapi saya berharap dijawab. Kita menikmati kebaikan Tuhan sampai pada hari ini. Sudah 3 minggu ya, mau 3 minggu stay at home. Tapi kita terus melihat kebaikan Tuhan. Ini hari spesial buat kita, karena kita merayakan kematian Kristus, kasih Allah yang dinyatakan dengan mengorbankan anaknya di kayu salib di Bukit Golgota. Ini hari spesial bagi kita setiap orang percaya. Itu sebabnya mari kita mendengar firman Tuhan. Kita mau memuliakan Dia, mengingat pengorbanannya yang begitu besar atas kita. Bersyukur pada Tuhan. Kita buka kitab kita dalam Galatia pasal 3 ayat 1 sampai ayat 14. Puji Tuhan, saudara terkasih, saya memberi judul firman Tuhan dari pembacaan kita Galatia pasal 3 1 sampai 14 ini adalah tuntutan salib Kristus. Firman Allah ini dengan tema tuntutan salib Kristus tidak disampaikan kepada orang yang baru pertama kali mendengar firman. Kalau orang belum percaya, unbelievers, mau kita suruh mengerti salib, saya akan kasih tema respon terhadap salib Kristus. Tapi memang firman ini diberikan kepada orang yang sudah percaya, after belief. Apa yang dituntut salib dari kita orang yang sudah percaya? Paulus berkata kepada jemaat di Galatia, setelah sekian tahun dia mendirikan jemaat di Galatia, lalu dia berkata, mereka harus punya sikap yang benar terhadap salib Kristus. Ada tuntutan dari salib itu. Saudara, dan di sini dia menjelaskan bahwa salib Kristus itu adalah pusat keselamatan kita. Di salib diselesaikan segala sesuatunya. Di ayat 13 dikatakan ya, bahwa dengan salib Kristus kita ditebus oleh kematian Kristus. Kita ditebus melalui Yesus tergantung di atas kayu salib. Itu pusat doktrin kekristenan. Kalau tidak ada salib, tidak ada pengampunan. Tidak ada salib, tidak ada keselamatan. Tidak ada perdamaian dengan Bapa. Semua doktrin kekristenan berpusat pada salib. Nah, lalu setelah kita percaya, apa yang dituntut salib itu dari kita? Bapak Ibu Saudara terkasih, saya mau menyampaikan 3 hal bagi kita pada pagi hari ini. Pada hari raya ya Jumat Agung, saya mau terus mengingatkan, seperti Paulus mengingatkan jemaat di Galatia, saya mau mengingatkan seluruh jemaat Tuhan. Haleluya. Walaupun saudara ada di rumah sekarang, beri perhatianmu kepada firman. Percaya Tuhan memberkatimu. Dia menolong engkau memahami firman ini. Saya akan sampaikan 3 poin. Apa yang dituntut salib Kristus dari kita yang sudah percaya? Yang pertama adalah tolak godaan untuk mundur dari salib. Itu dikatakan di dalam ayat yang pertama. Hai orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Gak boleh kita digoda, dibujuk meninggalkan salib. Ini sikap orang yang telah percaya yang pertama. Tolak godaan untuk mundur dari salib. Saya melihat studi perjanjian baru, paling tidak ada 2 hal yang membuat seseorang bisa mundur dari salib after belief. Pertama adalah pengajar sesat. Itu konteksnya Galatia, konteksnya Ibrani, penderitaan. Entah apapun godaannya, faktor apapun, tidak ada yang bisa kita toleransi untuk mundur dari sana. Haleluya. Semua yang mendengar firman, jemaat Tuhan, ingat poin pertama, tolak godaan untuk mundur dari salib. Apakah itu karena bujukan seorang yang mengaku hamba Tuhan, ataukah karena penderitaan kayak orang-orang yang disapa oleh kitab Ibrani? Karena aniaya mereka mau kembali, aduh repot juga ya. Percaya Yesus kok malah dianiaya. Padahal dari awal Yesus sudah bilang, barang siapa yang mau mengikut aku, dia harus memikul salib. Salib hanya Yesus yang bisa kerjakan, tapi kita punya salib tersendiri sebagai ya tanggung jawab kita setelah kita mengerti salib Yesus. Tolak itu. Saudara, di Galatia pasal 1 memang ada pengajar-pengajar sesat
yang membawa Injil lain, kata Paulus. Dalam bahasa Yunani dipakai heteros evangelion. Tolak heteros evangelion, tolak Injil yang berbeda, yaitu Injil yang tidak berpusat pada salib. Kata heteros dalam bahasa Yunani berarti berbeda secara substansi, berbeda secara kualitas. Banyak berita firman sekarang, tapi ada firman yang substansinya bukan salib. Tolak. Setiap firman yang substansinya tidak meninggikan Kristus yang mati buat saya dan saudara, tolak. Itu yang dituntut dari kita. Jangan mau dibujuk. Paulus cukup keras dalam ayat ini. Orang yang mau dibujuk mundur dari berpusat kepada salib Kristus, bodoh. Dalam terjemahan bahasa Inggris dibilang Galatian foolish, bodoh ini. Jangan marah. Memang itu ayat aku tinggal baca toh. Bukan saya yang nambahkan kata bodoh. Saya tahu kita semua gak ada yang senang dengan kata bodoh. Kalau dibilang pintar, langsung senyum-senyum. Walaupun gak benar. Saudara, saya dibilang pintar. Ya, bodoh orang yang mau meninggalkan salib. Itu sebabnya jemaat Tuhan, kalau bisa sambil mengangkat tangan berkata, satu kali salib, selamanya salib. Terus salib Kristus. Toh salib itu pusat kehidupan kita. Di 2 Korintus Paulus berkata, salib itu adalah kerelaan Yesus menjadi pengganti. Di kitab Yesaya sudah dibilang, memang banyak orang akan berpikir Yesus mati karena dia. Salah. Padahal karena saya dia mati. Karena saudara, ya. Karena setiap kita dia mati. Yesaya bilang, orang mengira dia mati karena dosanya. Makanya ditegaskan Paulus di 2 Korintus pasal 5 ayat 1. Hikai Estatus. Dia mati sebagai pengganti. Maka tunjukkan hormatmu kepada pengorbanan Kristus dengan cara tidak akan pernah mundur dari salib. Makanya ada satu pujian berkata apa? The cross before me, the world behind me. Salib itu. Saya memang kalau setiap mengingat 2 Korintus 5:21, hidayah besar itu yang menyentuh hati, itu yang membuat hati kita mestinya hancur dan mengucap syukur kepada Tuhan. Tolong ya, saudara, saya pernah selalu saya ingat sudah entah berapa kali setiap saya khotbah sering saya mengingat lagu kami waktu saya kampus di Jember Bible Connect di JBC. Waktu itu kami bukan grup. Lalu ada lagu yang berkata, semestinya engkau dan aku yang digantung di atas salib itu, namun dia rela gantikan diri kita karena kasihnya. Menurut hukum Taurat, saya yang berbohong, saudara yang berbohong, kita yang digantung. Kau yang berzina, aku yang berzina, kita yang digantung. Setiap melanggar hukum Taurat itu mestinya kena hukuman. Tetapi Galatia 3:13 berkata, dia telah digantung di kayu salib, menanggung kutuk yang semestinya saya dan saudara tanggung. Itu sebabnya di poin pertama ini, Taurat. Ibrani pasal 10 ayat 29 diperingatkan orang-orang Ibrani, penerima surat Ibrani. Kalau orang yang menolak hukum Taurat saja mendapat hukuman, apalagi engkau yang menajiskan darah perjanjian, yang menghinakan darah Kristus, tidak menghormati pengorbanan Kristus di sana, apalagi itu ada hukuman. Betapa ngerinya. Itu sebabnya bahkan kalau ada yang mendengar khotbah masih ragu-ragu untuk percaya kepada Kristus, kepada salib Kristus, beri hatimu sekarang, beri responmu, supaya kita tidak melihat hukuman, tapi kita melihat satu kehidupan yang kekal. Ini yang pertama, tuntutan yang pertama, kita harus menolak setiap godaan untuk mundur dari salib Kristus. Yang kedua, apa yang dituntut oleh kematian Kristus, oleh salib Kristus dari kita? Yang kedua adalah hiduplah di dalam roh.
Kenapa dikaitkan ke situ? Karena dari penjelasan Paulus ini ayat 2 dan 3 sampai 5 itu, salib Kristuslah yang membuka jalan untuk melihat anugerah Roh Kudus. Roh Kudus tidak akan dicurahkan sebelum Yesus mati menebus dosa kita. Maka saudara, ada korelasi iman kepada salib lalu menerima Roh Kudus. Lihat, penerima Roh Kudus yang pertama di loteng Yerusalem kepada mereka itu, Petrus berkhotbah tentang Kristus mati. Saudara, setelah Yesus mati dan bangkit, lalu pada hari ke-50 Roh Kudus dicurahkan. Yesus tidak bilang aku akan berikan janji Bapa sebelum dia mati, tapi setelah dia mati, dia berkata di kitab Yohanes, setelah dia mati dan bangkit, baru dia bilang, adalah lebih penting untuk saya naik ke surga supaya saya menurunkan janji Bapa bagi kamu. Dan itu dibuat Paulus di sini kepada jemaat di Galatia sebagai argumentasinya. Hiduplah di dalam Roh sebagai hasil dari pengorbanan Kristus yang membuka jalan bagi janji Bapa dicurahkan bagi kita. Saudara kekasih, itu tanggung jawab kita sekarang. Itu yang dituntut dari kita. Hiduplah di dalam Roh. Kenapa saudara kekasih? Karena oleh Roh itulah kita mengakui Yesus Kristus. Roh itulah yang memampukan kita percaya. Roh itulah yang mengisahkan kita percaya pada pengorbanan Kristus. Kalau kita mundur dari Roh, kita tidak bisa mengaku Kristus adalah Tuhan. Di 1 Korintus 12 ayat 3, di sana Paulus berkata, Roh Kudus, ya, kalau bukan oleh Roh Kudus, tidak ada orang yang mengaku Kristus adalah Tuhan. Itu sebabnya jangan mandek dengan pekerjaan Roh. Saudara kekasih, Paulus bilang kepada jemaat di Galatia, adakah engkau memulai dengan Roh lalu mengakhiri dengan daging? Memang kitab Galatia ini kitab di mana nadanya Paulus marah karena ini jemaat yang menyusahkan. Orang kalau salah perlu dimarahi, ditegur agar dia kembali kepada yang benar. Dalam penderitaan sekalipun kita nggak boleh jadi mundur dari hidup di dalam Roh. Karena itu satu paket dengan penerimaan kita kepada salib Kristus. Nah saudara kekasih, dan khususnya kalaupun dalam penderitaan, justru Roh itu harus dikobarkan. Saya berharap saudara jemaat Tuhan, dalam musim yang tidak baik ini, stay at home, diam di rumah, tapi bukan jadi diam dengan pekerjaan Roh. Saya tidak panjang lebar di poin kedua, tapi saya mau baca satu ayat di 2 Timotius 1 ayat 6. Di sana Paulus berkata kepada anak rohaninya Timotius. Timotius ini dalam konteks penderitaan. Timotius pasal 1 pasal 2 penderitaan karena pengajar sesat juga. Lalu Paulus berkata, aku peringatkan engkau agar engkau mengobarkan karunia-karunia Roh, mengobarkan Roh dalam konteks penderitaan. Begitu juga penerima kitab Petrus itu dalam masa penderitaan. Petrus bilang, kobarkan karunia, layani seorang yang lain yang berkhotbah, siapa yang berkata-kata, dialah berkata sebagai pembawa firman yang memberikan semua karunia. Petrus bilang harus kobarkan justru di dalam penderitaan. Jangan penderitaan membuat kita tersandung dan mundur dari Roh, tapi penderitaan membuat Roh kita makin terbakar, makin terbakar. Saudara kekasih, itu yang dituntut oleh salib Kristus dari kita. Haleluya. Yang terakhir, yang ketiga, tuntutan apa dari kebangkitan Kristus di Galatia pasal 3 ini? Kalau Kristus telah mati menanggung kutuk, apa yang diharapkan Yesus dari kita? Yang ketiga adalah terima berkat Abraham dengan iman. Amin saudara. Terima berkat Abraham dengan iman. Karena itu kita lihat saudara ya, dibahas mulai dari ayat 6 sampai nanti ayat ke-14. Saya baca 14 begini. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham
sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan. Yesus Kristus telah membuat ini. Membuat apa itu? Membuat ayat 13, membuat dirinya jadi korban tebusan. Untuk apa dibuat jadi korban tebusan? Agar melalui salib berkat Abraham turun kepada bangsa-bangsa lain. Saya dan saudara ini bangsa lain. Saudara bukan orang Yahudi, orang Batak juga bukan orang Yahudi. Ada 2 kali saya ditanya orang, kemarin ngajar online juga, entah bercanda tapi dia bilang, orang Batak itu apa betul orang Yahudi? Saya bilang sih 50% agak mirip, saya bilang, dari tradisinya, tapi kita tetap bangsa Indonesia. Tujuan kematian Kristus dari kata supaya di ayat 14 itu, ya, Yesus Kristus telah membuat ini supaya secara penafsiran menunjukkan tujuan Kristus mati, supaya jangan ada orang yang tetap hidup di dalam kutuk, tapi hidup di dalam berkat Abraham. Yang percaya katakan amin. Apa itu berkat Abraham? Berkat Abraham adalah berkat yang komplit, spiritual blessing, berkat rohani, keselamatan dalam keturunannya, katanya yang dibahas di pasal 3. Itu Kristus, berkat keselamatan turun melalui Abraham bapa orang beriman, tapi juga material blessing, berkat yang lengkap dibuka melalui salib kepada kita. Kita menerima berkat rohani, kita menerima material blessing. Abraham tidak hanya menerima berkat rohani, dia dipanggil di Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Aku akan memberkati engkau. Lalu di pasal 14, saya tidak tahu berapa tahun dari pasal 12 ke 14, saya tidak hitung persisnya. Tapi di dalam pasal 14, firman Allah bersaksi bahwa Abraham itu menjadi orang yang kaya, bahkan sangat kaya. Yang saya tekankan di kata kaya itu adalah material blessing. Dan kalau salib Kristus membuka jalan ke berkat Abraham, yang dituntut dari kita adalah percaya. Di poin ketiga saya mau berkata tegas, tolak perasaan terintimidasi bahwa engkau punya nasib terkutuk. Salib telah mematahkan kutuk. Yang percaya sekali lagi katakan, tolak intimidasi iblis. Oh, takdir saya memang susah, kutuk-kutuk. Ini kutuk kakek saya, ini kutuk bapak saya, ini kutuk om saya. Tempatmu jadi perkumpulan kutuk-kutuk. Yesus telah menanggungnya di sana. Siapapun jemaat Tuhan yang terintimidasi dengan kutuk, pandang pada salib. Di salib itu, kutuk telah ditanggung. Ada kehidupan, ada keberkatan. Saya tidak berkata saudara semua harus menjadi konglomerat, tapi Tuhan berjanji Dia akan memberikan material blessing dan spiritual blessing. Kadang-kadang bukan cuma saudara, saya juga pernah melewati fase itu, seperti terintimidasi. Saya kayaknya pendeta, ya pendeta untuk 2-3 ekor domba aja. Saya pendeta Allah 1 Samuel 17 kan, 1 Samuel 16 kayaknya. Saya cukup 2-3 ekor aja, nggak usah muncul-muncul. Saya sebenarnya saudara, kalau nggak karena corona ini, stay at home ini, saya jarang khotbah muncul di medsos. Tapi ini harus live streaming. Dan saya berkata ini kehendak Tuhan. Ternyata saya bukan pendeta yang harus disembunyikan. Saya harus menunjukkan wajah saya. Dan saya berharap firman yang saya sampaikan memberkati saudara melalui live streaming ini. Saudara, tolak perasaan terintimidasi bahwa takdirmu terkutuk. Setiap ada kesusahan, kayaknya kutuk ini, kayaknya kutuk itu. Lepaskan itu dengan mengimani ini. Makanya saya poin ketiga saya, terima berkat Abraham dengan iman. Jangan terima berkat Abraham dengan kekuatanmu sendiri. Iman yang saya angkat di sini, karena Abraham katanya dinyatakan benar itu karena iman. Anda keturunan Abraham kalau punya iman yang sama. Kata keturunan, anak-anak Abraham selalu menunjukkan ahli waris.
Kita akan mewarisi berkat-berkat material, tapi memang yang terutama tentang Abraham di Ibrani pasal 1. Di situ dibicarakan Abraham dengan iman memandang kepada satu tanah air yang mulia, tanah air surgawi. Lihat ke surga di masa penderitaan. Di bumi ini kita menetap di surga ada tanah air yang akan kita terima oleh iman. Ibrani pasal 11 ayat 1 berkata, iman adalah dasar bagi kita untuk memperoleh hal-hal yang belum terlihat akan menjadi terlihat. Hal-hal yang belum nyata, yang abstrak akan menjadi nyata bagi kita melalui iman. Kenapa kita boleh beriman? Karena Kristus telah mati. Kalau Kristus telah tidak mati, kita mau mengimani apa? Jadi saliblah yang membuka semua. Inilah 3 tuntutan kematian Kristus, tuntutan salib Kristus dari kita yang saya mau sampaikan ini. Yang sudah saya sampaikan, yakni saya ulangi. Saya ini pengajar suka mengulangi. Takutnya ada yang menghayal dari pas poin kedua. Apa tuntutan salib Kristus dari kita, Bapak Ibu Saudara? Yang pertama adalah tolak semua godaan untuk mundur dari salib. Yang kedua apa? Tetap hidup di dalam roh. Tetap hidup di dalam roh. Jangan up and down, terus di dalam roh. Yang ketiga apa? Terima berkat Abraham dengan iman. Material blessing, tapi terutama spiritual blessing, keselamatan tanah air surgawi. Itulah yang dituntut oleh salib Kristus. Jangan perayaan terus, sikap kita nggak pernah betul. Kita nggak pernah mengambil, ya. Take our responsibility, ambil responsibility, tanggung jawabmu terhadap salib Kristus. Jemaat GPD Bukit Ermo, saya berharap 3 hal ini dilakukan. Kalau di luar pengetahuan saya ada yang menggoda saudara, meninggalkan Kristus, tolak dengan tegas. Menolak itu satu tindakan tegas. Dan tetap kobarkan roh, supaya roh itu terus mempersatukanmu dengan Kristus, membuatmu insaf terus dengan Kristus, dan terima berkat Abraham. Kita yang menerima Tuhan, kita bangkit berdiri. Firman Tuhan saya tibakan sampai di sini. Kita bersyukur kepada Tuhan.